Matius 13 ayat 44 sampai ayat 46. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, kita yang datang ke sini untuk berbakti menyembah kepada Tuhan, baik yang ada di rumah berbakti menyembah kepada Tuhan. Masing-masing pasti mengalami tantangannya sendiri. Kalau sampai ke gereja, puji Tuhan, kita juga dalam suasana terbatas. Datang ke gereja pada musim sekarang ini ada tantangannya sendiri. Bukankah lebih enak di rumah gitu ya? Tapi bisa datang juga. Berbakti di rumah dengan live streaming juga tantangannya sendiri, ya. Di rumah banyak tantangannya, ya. Tidak ada yang melihat, ya. Mungkin ada berisik-berisik tetangga, ya gitu ya, ya. Suasana berbeda kita rasakan. Sementara kita mau sungguh-sungguh mengalami Tuhan. Jadi masing-masing ada tantangannya. Tetapi yang paling penting adalah apakah kita memang sungguh-sungguh menunjukkan hasrat yang tinggi untuk menyembah Tuhan. Dalam Alkitab sudah dijelaskan, Bapak Ibu. Kalau kita mau bicara jujur sebagai orang yang percaya kitab suci ini, Injil, Tuhan tidak ingin orang Kristen biasa-biasa, ya. Ya. Berbagai perumpamaan sudah kita pelajari yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah mempelajari tentang 10 gadis, ya. 5 bodoh, 5 bijaksana. Apa bedanya? Ayo. Yang bodoh dengan bijaksana apa bedanya? Nyaris tidak ada perbedaan. Hanya persoalan yang bodoh tidak siap dengan minyak cadangan. Barangkali yang bodoh ini hanya orang Kristen biasa-biasa, tidak meningkatkan imannya sehingga begitu mudah habis, tidak sanggup sampai kepada Tuhan datang. Yang bijaksana sungguh-sungguh meningkatkan imannya, begitu ya. Hari ini kita mempelajari juga dijelaskan tentang seorang yang sangat berhasrat tinggi untuk memiliki harta yang paling mahal melebihi dari segalanya. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, tidak perlulah kita mengatakan yang di rumah kurang semangat, yang ke gereja lebih semangat, atau sebaliknya yang di rumah selalu merasa khawatir. Jangan-jangan yang di gereja mengatakan kita kurang semangat di rumah, gitu. Ya sama saja itu, ya. Baiklah, menurut iman kita, yang paling penting adalah apakah kita bisa meningkatkan hasrat kita untuk selalu menjadi lebih tinggi, untuk selalu menjadi lebih kaya di dalam Tuhan, untuk selalu memiliki kesiapan
ketika Tuhan datang, cepat atau lambat. Karena Tuhan sudah berjanji 2000 tahun yang lalu lebih. Apakah masih ada 5 tahun depan? Apakah masih ada 10 tahun ke depan? Kita tidak tahu. Tapi setiap waktu yang kita gunakan, Tuhan inginkan bahwa kita sedang meningkatkan iman kita menjadi lebih dewasa. Memang kelihatannya kadang-kadang situasi dunia ini membuat kita redup. Kelihatannya kurang meyakinkan. Kelihatannya tidak apa-apa. Sama dengan 5 gadis yang bodoh tadi. Ya. Kelihatan tidak apa-apa, tapi ternyata kedatangan Tuhan itu akan membuktikan pintu surga terbuka atau pintu surga tertutup ketika kita datang. Luar biasanya orang Kristen itu sampai pintu surga ya. Hanya persoalan tertutup atau terbuka itu nanti urusan Tuhan ya. Wah, itu sebenarnya kalau melihat dengan perumpamaan itu, sebenarnya kita tidak bisa menjadi orang Kristen biasa-biasa sekarang ini. Semasih ada kekuatan, kita akan melesat menjadi lebih baik dari hari kemarin. Semasih kita ada kemampuan, kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita akan mempelajari perumpamaan tentang harta yang sangat mahal harganya ini. Ya. Hal kerajaan surga seumpama harta yang terpendam di ladang. Digambarkan harta yang sangat mahal ini seperti seorang yang sedang menemukan harta di ladang. Tapi tidak dijelaskan kepada ladang siapa, tetapi di ladang saja. Oleh seorang yang menemukan harta tersebut, dipendamnya lagi di ladang. Lalu ia menjual semua hartanya, lalu membeli ladang itu, sehingga harta yang terpendam di ladang itu menjadi miliknya. Wah, sukacita setelah dia membeli, wah sukacitanya luar biasa. Ya. Baru menemukan saja sudah sukacita gitu ya. Lalu dia menjual semua miliknya itu dengan sukacita, lalu membeli ladang itu dengan sukacita. Lalu harta yang ada di dalam, yang dipendam di ladang itu, bisa menjadi miliknya. Bapak Ibu dan Saudara, itu zaman dulu, ya, zaman dulu. Zaman dulu mungkin namanya bank itu terbatas ya. Tempat penyimpanan uang itu sulit. Kalau disimpan di rumah, pada zaman dulu, apalagi di daerah timur sana ya, itu khawatir dirampok orang. Ya. Perampok zaman dulu juga hebat-hebat. Ya. Maka salah satu caranya bagi orang kaya yang banyak hartanya, maka hartanya itu dipendam di ladang. Dipendam di ladang. Menurut hukum Yahudi yang berlaku saat itu, kalau seseorang membeli ladang itu, maka seluruh isi ladang itu menjadi pemilik si pembelinya. Apapun yang ada di dalamnya, kalau di dalamnya ada uang di dalam ladang itu, milik si pembeli. Harta yang terpendam itu juga menjadi milik si pembeli. Si penemu harta di ladang ini, dia menemukan itu kualitasnya sangat tinggi. Harta yang ditemukan itu bukan harta biasa-biasa, tapi nilainya tak ternilai. Ya, sangat tinggi. Sehingga akhirnya dia sangat gembira melihat harta itu dan menjual seluruh hartanya lalu membeli ladang itu.
Sehingga dengan demikian otomatis harta yang terpendam di ladang itu menjadi milik. Wah, kita bisa membayangkan ya setelah memiliki itu ya. Pasti sangat senang, sangat gembira, wah tak ternilai harganya. Bapak Ibu dan Saudara, mengapa firman Tuhan menggunakan kata harta? Ingat, Alkitab tidak pernah membenci harta. Alkitab tidak pernah mengatakan orang yang punya harta pasti berdosa. Memiliki kekayaan tidak berdosa, memiliki harta pun tidak berdosa. Memiliki tabungan besar untuk hari tua, bahkan sampai keturunan yang ketujuh, itu pun tidak berdosa. Kalau berdosa adalah jika salah menggunakannya. Nah, kalau salah menggunakannya ya berdosa. Kalau dipergunakan 1/10 untuk Tuhan, itu baik, memuliakan Tuhan, malahan Tuhan memberkati seperti Abraham, seorang yang kaya tapi setia dalam persepuluhan. Yakub juga memberi persepuluhan dan dia diberkati oleh Tuhan dengan keturunannya. Israel itu disebut dengan keturunan Yakub. Bapak Ibu dan Saudara, memiliki harta itu sama dengan memiliki kehormatan. Apalagi zaman sekarang ya, zaman materialistik, hedonisme. Artinya orang sangat menghormati diri sendiri karena harta yang dimilikinya. Orang-orang menghormati orang lain diukur dengan harta yang dimilikinya, bukan menurut potensi yang ada padanya. Sebenarnya kita menghormati Allah, menghormati sesama manusia sebenarnya berdasarkan potensi yang ada padanya. Apa yang dia lakukan itu yang kita hormati, baik dia orang kaya maupun orang miskin. Tapi perbuatan apa yang dilakukan itu yang harus kita hormati. Kalau orang miskin tapi perbuatan kemanusiaannya luar biasa, kita harus hormati. Tetapi bagaimanapun juga, tetap orang yang punya harta akan lebih dihormati. Orang yang menghargai, menghormati dirinya sendiri. Oleh karena dia punya harta. Dengan punya harta orang bisa berbuat banyak ya. Alkitab sendiri mengatakan, Paulus memberitahu Timotius, peringatkanlah orang-orang kaya supaya menjadi kaya dalam kebajikan. Tidak dikatakan, peringatkanlah orang miskin supaya menjadi kaya dalam kebajikan. Buru-buru bikin kebajikan kan begitu ya. Tapi orang kaya jangan egois. Orang kaya jangan rakus gitu ya. Tapi dia harus peduli kepada kebajikan. Menjadi orang Kristen kaya bisa menjadi kaya dalam kebajikan. Bisa berbuat banyak untuk mengasihi sesama. Bisa berbuat kebajikan lebih besar dengan ikut peran serta pekerjaan Tuhan, dengan ikut memberi uangnya untuk pekerjaan Tuhan, dengan mensupport pelayan-pelayan Tuhan supaya melayani lebih baik lagi sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. Kami dulu pernah melayani jemaat, lalu jemaat itu mengatakan, kalau pendeta kunjungan naik motor, motornya butut, bagaimana dia bisa meyakinkan orang kaya untuk menerima Yesus sebagai juru selamatnya? Benar ya? Bagaimana bilang, wah kamu kaya dalam Yesus, padahal pendetanya bawa motor butut ini misalnya. Tapi pilihan Tuhan tetap nggak masalah gitu ya. Tapi ada jemaat yang menyadari begitu, sehingga dia selalu berkata, wah pendeta harus kita support, ya gitu ya. Pendeta kendaraannya harus bagus supaya bisa menjangkau berbagai lapisan masyarakat begitu ya. Bahkan ada pendeta yang mengaku dengan saya, ini dari denominasi lain yang kami kenal, sama-sama bersekolah di teologi baptis. Saya tuh masalahnya Pak Gede adalah minder kalau menghadapi orang kaya.
Lah kenapa Pak? Ya karena saya orang miskin, keluarga miskin, orang desa, jadi ada perasaan minder. Itu benar. Karena mengapa? Karena memang secara natural kita lebih menghormati orang yang memiliki harta. Bapak Ibu dan saudara, luar biasanya orang yang punya harta yang begitu banyak ini, dia menemukan ada kualitas harta yang lebih tinggi nilainya, lebih besar nilainya, lebih mendatangkan kemuliaan dan kehormatan dari apa yang ia miliki selama ini. Sehingga ketika dia menemukan harta itu, dia menjual seluruh miliknya, lalu membeli harta yang terpendam di ladang itu. Dia membelinya, dan dia bersukacita karena memiliki yang lebih tinggi kualitasnya, nilai kemuliaan yang lebih tinggi. Firman Tuhan mengatakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau hartamu itu adalah harta kemuliaan, maka hatimu ada pada kemuliaan. Kalau harta kemuliaan itu adalah Yesus Kristus lebih tinggi dari segalanya, maka hatimu adalah untuk Yesus yang lebih mulia. Ayat ini berbicara tentang Yesus sebenarnya adalah Raja di atas segala raja. Dialah yang memiliki kerajaan surga ini. Tidak ada harta yang lebih mulia dibandingkan dengan harta yang kita miliki di dalam Yesus. Memiliki Yesus saja adalah sebuah harta yang sangat mulia, melebihi dari segalanya. Terang-terangnya dunia ini akan redup dengan terangnya Yesus. Paulus membandingkannya. Apapun yang kita miliki di dunia ini tidak bisa dibandingkan dengan apa yang dianugerahkan Allah sebagai harta kemuliaan yang Dia berikan kepada kita. Apapun yang kita abdikan untuk Yesus tidak sebanding dengan kasih karunia di mana Yesus memberikan nyawanya untuk kita. Terlalu banyak orang Kristen membanggakan dirinya karena harta. Pada akhirnya dia terbatas meraih harta yang lebih mulia, yaitu Yesus Kristus adalah harta yang mulia. Seberapa banyak orang mau menjual hartanya untuk Yesus? Seberapa banyak orang telah menjual, meninggalkan semuanya hanya karena bertemu dengan Yesus? Yesus sendiri berkata, alangkah sulitnya orang kaya masuk surga. Lebih baik seekor unta masuk lubang jarum lebih mudah daripada orang kaya masuk surga. Orang kaya tidak berarti tidak bisa masuk surga. Bagian kata-kata itu sulit gitu aja. Sulitnya apa? Ya karena terhalang harta yang dimiliki. Karena itu apakah kita bisa mengatakan bahwa menjadi orang Kristen biasa-biasa? Enggak, bagian ayat ini harus meningkatkan. Kita harus mencari yang lebih berkualitas sifatnya dari apa yang kita miliki. Jangan puas menjadi orang yang telah nikmat karena nikmat duniawi. Ada kenikmatan yang lebih tinggi, yang lebih mulia, yaitu memiliki Yesus. Sadari itu bahwa kita sekarang memiliki Yesus. Utamakan untuk Yesus, segalanya untuk Yesus. Kalau kita bekerja untuk Yesus. Kalau kita melakukan sesuatu, lakukanlah karena melakukan untuk Yesus. Lalu perumpamaan yang kedua disebutkan di situ. Tentang mutiara. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli harta, lalu membeli mutiara itu. Bukannya sudah puas dengan mutiara yang dimiliki? Bukannya sudah puas, sudah banyak mutiara yang dimiliki? Tetapi nampaknya orang ini nggak mau biasa-biasa. Hanya puas dengan mutiara yang dimiliki, sementara itu
mutiara yang biasa-biasa. Lalu dia pergi berziarah, mau mencari mutiara yang lebih mahal, yang lebih baik, yang kualitasnya sangat tinggi. Dia pergi mencari. Setelah menemukannya, lalu dia menjual semua mutiara yang dia miliki itu, lalu membeli yang satu ini. Tapi kualitasnya sangat tinggi. Dan dia berbahagia setelah memiliki mutiara yang satu ini, karena harganya jauh lebih mahal dari semua yang pernah ia miliki. Kalau tentang harta kita tahu, kehormatan datang karena harta. Tapi lebih terhormat di hadapan Allah karena memiliki Yesus sebagai harta yang lebih mahal. Tapi di sini Tuhan Yesus dibandingkan dengan mutiara. Mengapa Tuhan Yesus dibandingkan dengan mutiara? Coba saya membaca satu kutipan. Demikian, Kristus dapat dibandingkan dengan mutiara karena nilainya. Raja Persia membayar 600.000 lipre. Apa lipre? Itu uangnya Raja Persia ya. 600.000 lipre untuk satu mutiara. Cleopatra memiliki mutiara senilai 375.000 dolar. Ini zaman dulu ya. Senilai 375.000 dolar. Itu sekarang kalau dirupiahkan berapa ya? Miliaran ya mesti ya? Berapa? Oh, mahal berarti ya. Itu satu mutiara yang kecil, nggak ada mutiara segini, pasti seginilah paling besar ya. Tapi harganya itu luar biasa ya. Dan dia menghancurkan mutiara tersebut pada sebuah pesta dan kemudian meminumnya untuk kesehatan Mark Antony. Apa mungkin mengandung ya, menurut catatan ini ya. Mungkin mengandung anak ya, supaya anaknya sehat. Antoni ini dia minum itu, pecahan itu, serbuk mutiara itu ya. Raja Portugal memiliki mutiara yang nilainya hampir tak terlukiskan, sehingga mutiara yang paling tepat menjadi simbol Tuhan Yesus Kristus yang memiliki nilai tak terbatas. Ada seorang mengatakan demikian, "Saya datang kepada Anda, jiwa yang baru saja bangkit dari dosa dan diampuni. Dan saya berkata, oh jiwa, apakah nilai Kristus bagimu?" Dan jiwanya menjawab, "Yang terpenting bagi saya adalah Kristus." Bapak dan saudara, apa nilai Anda? Apa nilai jiwa Anda terhadap Kristus? Kalau orang ini mengatakan setelah dia mendapatkan pengampunan dosa dan kebangkitan hidup, dia bertanya kepada jiwanya, "Oh jiwa, apa nilai Kristus bagimu?" Dan dia mengatakan demikian, dan jiwanya menjawab, "Yang terpenting bagi saya adalah Kristus." Cocok ya kalau Yesus digambarkan dengan mutiara ya. Mutiara satu kecil gitu saja, Raja Portugal memilikinya dengan harga yang tak ternilai. Artinya jauh lebih tinggi nilainya dari apa yang pernah ada. Itu sebabnya ada orang yang begitu bermimpi punya mutiara seperti yang dimiliki oleh
Raja Portugal ini. Tetapi luar biasanya disebutkan dalam Alkitab, mereka mencari mutiara yang jauh lebih baik dari apa yang mereka miliki. Ya. Ayat ini berbicara tentang mutiara. Lebih banyak penafsir mengatakan ini berbicara tentang Yesus. Yesuslah mutiara yang jauh lebih tinggi. Apa kualitas mutiara itu? Apa kualitasnya? Lebih jernih? Kecemerlangan sebuah mutiara itu lama. Dia tidak akan redup, tapi akan terus cemerlang. Apakah dia lebih suci? Apakah dia lebih mulia? Kita tahu dalam Alkitab dijelaskan tidak ada. Dalam hal kualitas kemuliaan tidak ada yang lebih tinggi dari Yesus. Tidak ada yang lebih kekal dari Yesus. Tidak ada yang lebih suci dari Yesus. Minum serbuk dari mutiara tidak pernah menyucikan hidup, tidak akan pernah memperpanjang hidup. Tetapi memiliki Yesus, Yesus menyucikan hidup kita. Yesus sumber hidup kita. Dia yang mulia yang telah turun ke bumi ini menjadi manusia. Setiap orang yang percaya kepadanya mendapat rahmat kemuliaan. Orang-orang percaya Yesus menurut Yohanes 17 21, 22, 23 ayat itu mengatakan, setiap orang yang percaya diberi kemuliaan supaya dapat menjadi satu. Jadi kita harus yakin bahwa kita telah memiliki kemuliaan karena Yesus. Kemuliaan apa? Hidup ini sekarang menjadi lebih mulia. Hidup ini harusnya semakin bersinar dalam cahaya kemuliaan Yesus. Hidup ini harusnya lebih suci. Hidup ini harusnya lebih baik, lebih bagus. Karena ini adalah hidup. Maka ketika pohon bijinya bertumbuh, maka dia akan terus menjadi besar dan berbuah. Demikian harusnya kehidupan orang Kristen. Harus menjadi lebih mulia, lebih baik dan lebih baik. Ketika ia mandek, maka dia telah mati. Ketika ia tidak berbuah, maka ia tidak berguna bagi Tuhan. Itulah sebabnya bagian ayat ini menegaskan kepada kita. Khotbah-khotbah kita pada tahun ini mengatakan, jangan menjadi orang Kristen yang biasa-biasa. Jadilah orang Kristen yang benar-benar bertumbuh dan menjadi dewasa dan berbuah yang berguna bagi Tuhan. Kita tidak tahu hari kapan Tuhan datang. Hari itu sungguh-sungguh sangat menentukan. Pintu surga terbuka atau tertutup. Mungkin karena identitas Kristen, kita sampai kepada pintu surga. Tapi persoalan terbuka atau tertutup itu adalah kemurnian iman kita. Kemurnian iman kita yang membuat pintu terbuka atau tertutup. Dan Tuhan yang melakukan. Bapak dan Saudara, untuk memiliki kualitas yang tinggi itu, kita harus sadar dan mengetahui ada nilai yang harus kita capai, yang harus kita miliki, dan nilainya itu lebih tinggi. Orang yang punya harta tadi, ketika menemukan harta di ladang, dia menjual semuanya, lalu membeli ladang itu supaya sesuai dengan hukum. Dia akhirnya juga selain memiliki ladang, dia juga memiliki harta itu. Orang yang berziarah mencari mutiara yang mahal ini, dia sudah punya mutiara, mungkin lebih banyak mutiara, tapi dia tahu bahwa mutiaranya hanya biasa-biasa saja. Dia mau memiliki mutiara yang jauh nilainya lebih tinggi. Maka ia berjalan, berkeliling, mungkin keliling dunia untuk menemukannya. Mungkin ia mempelajari semua kualitas mutiara. Ia mencari di mana tempat mutiara yang terbaik itu. Ia mempelajari dan sungguh-sungguh meyakini
mutiara yang lebih mahal daripada yang ia miliki. Ketika ia menemukannya, ia menjual semua hartanya, lalu membeli. Bapak, Ibu, dan Saudara, begitu banyak orang Kristen mempelajari kitab suci tidak maju-maju, terhambat oleh apa yang telah dimiliki, lebih merasa nyaman, lebih merasa terhormat, dan itu menjadi penghalang untuk tinggal diam dan mandek. Tidak mau sedikit pun melangkah untuk mencapai yang lebih baik. Kristus sungguh-sungguh menjadi milik yang abadi. Apa yang dikatakan di dalam kitab Korintus yang kita sudah mempelajarinya, di mana ayat itu menegaskan kelihatannya lebih bagus saya melihat ya ayat itu. 2 Korintus 13 ayat 5. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Rasul Paulus menulis 1 Korintus dan 2 Korintus berurutan. Kemungkinan Rasul Paulus menulis di antara 1 Korintus dan 2 Korintus. Ia menulis firman Tuhan ada di tengah-tengah satu surat lagi. Jadi 1, 2, 3 Korintus harusnya. Tapi kemungkinan yang 2 Korintus ditarik kembali oleh Paulus karena isinya terlalu tegas, terlalu mengoreksi orang-orang Kristen di sana. Kemungkinan orang Kristen menangis membaca suratnya itu karena sakit hati. Akhirnya Paulus menarik suratnya itu. Yang tertinggal sekarang 1 Korintus dan 2 Korintus. Akhir dari 2 Korintus itu setelah memberi nasihat begitu banyak tentang iman dan gereja, akhirnya Paulus berkata, ujilah dirimu. Apakah Anda orang Kristen yang benar-benar memiliki Yesus atau bukan? Atau hanya Kristen adaptasi, bukan orang Kristen adopsi? Itu beda. Kita beradaptasi dengan kekristenan bisa, tapi dalam arti yang sebenarnya tidak memiliki Yesus. Orang Kristen adopsi adalah dia benar-benar telah diadopsi Allah menjadi anak Allah, dan dia memiliki Yesus dalam dirinya. Begitu banyak kita melihat, mungkin kalau kita membaca surat Paulus yang kedua yang ditarik itu, mungkin kita juga menangis, mungkin juga kita sakit hati. Mengapa demikian? Karena pada sebenarnya kita bukanlah pesiara mencari mutiara yang mahal. Sudah nyaman kok masih disinggung-singgung, sudah nyaman kok masih dikoreksi, sudah memberi masih dikoreksi. Jujur ya, coba saya bertanya di gereja baptis, pendeta mengoreksi jemaat atau jemaat mengoreksi pendeta? Ayo Pak Ir, mana yang benar? Ayo yang jujur. Sebenarnya tidak cocok kalau pendeta dikeset ya, tidak ada dalam Alkitab. Hamba Tuhan yang benar. Kami hamba Tuhan yang dianggap sebagai keset. Bapak Ibu dan Saudara, kita harus bertumbuh dalam pemahaman kitab suci. Semakin kita mengerti kitab suci, siapa Yesus, semakin ada hasrat kita untuk meningkatkan hidup ini menjadi lebih baik. Kalau kita dikoreksi oleh firman Tuhan, ada kesalahan seharusnya,
Di situ ada penyimpangan iman seharusnya yang harus diperbaiki. Ketika iman kita menyimpang, dikoreksi oleh firman Tuhan. Apakah ada Yesus atau bukan? Mari kita mengoreksi diri kita masing-masing. Apakah kita memiliki Yesus? Karena seharusnya ketika Yesus ada dalam diri kita, kita bertumbuh dan berbuah seharusnya. Ya, tidak sibuk mengoreksi orang lain, tapi menguji diri sendiri. Ya. Sebenarnya Bapak Ibu, sebagai pendeta baptis, saya mengkhotbahkan bagian yang ketiga. Baik, dengan singkat saja. Untuk memiliki harta yang lebih mulia nilainya, itu memang harus ada usaha dan kerja keras. Ya, usaha dan kerja keras. Tadi pekerja yang di ladang itu menjual hartanya lalu membeli ladang itu, karena di dalam ladang itu ditemukan harta karun yang sangat tinggi nilainya. Yang kedua, pemilik mutiara ini menjual semua mutiara ini lalu berjalan berkeliling, lalu mencari mutiara yang lebih mahal. Ketika ketemu, dia bersukacita, lalu menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Lebih terhormat, lebih mulia, lebih suci, lebih kekal. Mungkin di dunia ini kita tidak memiliki apa yang terhormat, tetapi di hadapan Allah dalam kekekalan kita memiliki kehormatan di hadapan Allah, di mana Allah ketika Ia menyambut, mari masuk ke tempat yang layak bagimu. Bapak Ibu dan Saudara, perlu usaha dan kerja keras ini. Kita perlu meninggalkan segala dosa-dosa kita. Mungkin itu mempersulit. Mungkin kita disuruh meninggalkan dosa-dosa itu. Mungkin kita menjadi sakit hati karena sudah kadung enak. Mungkin dosa yang tersembunyi. Mungkin dosa yang karena terikat, karena jabatan. Sangat mengikat kalau tidak dilakukan, maka akan berbahaya untuk jabatan. Ada orang yang menjebak kesuksesan dengan perbuatan dosa. Ketika kita mengejar kesuksesan, maka dosa ditawarkan. Ini sangat sulit dan menjebak. Tetapi bagi kita untuk nilai yang lebih tinggi dari apa yang kita miliki, jabatan apapun yang kita miliki di dunia ini, apakah kita berani meninggalkan semuanya itu dan hanya memiliki Yesus saja? Demi untuk Yesus meninggalkan segala dosa dan segala jebakan itu. Karena memiliki Yesus lebih terhormat daripada memiliki jabatan apapun dan harta apapun. Keegoisan, keangkuhan hidup, merasa diri kita ini bahwa telah memiliki pencapaian yang tertinggi, sehingga kita mempertahankan, berani meninggalkan itu seperti Yesus yang meninggalkan surga dan menjadi manusia, meninggalkan kehormatan yang diberikan oleh para malaikat dan datang sebagai manusia hina di dunia ini, dan dia benar-benar dihinakan oleh manusia. Ternyata yang demikian Yesus mendapat kemuliaan yang sangat tinggi di hadapan Bapa surgawi. Apakah kita berani demikian? Menjadi orang seperti orang tak berarti, tidak mudah. Kita ingin menjadi orang yang super tampilnya. Kita mau menjadi orang yang hebat, yang disegani, yang ditakuti kalau bisa. Tapi sulit kita menjadi orang biasa-biasa, seperti budak. Arti rendah hati kan gitu kan, mentalnya seperti budak. Itu orang rendah hati itu gitu, harfiahnya gitu. Bagaimana orang datang ke gereja itu seperti budak, ya, rendah hati, ya, menyapa dengan ramah, melayani orang lain dengan ramah, melayani gereja dengan ramah. Itu yang harusnya. Dan itu pasti merasa sulit. Diperlukan kerja keras untuk meninggalkan semuanya itu, hanya karena ingin memiliki Yesus. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menjadi lebih maju. Pandemi COVID-19 bukan halangan, bukan tantangan. Karena
Justru Tuhan datang pada masa-masa sulit. Bukankah begitu firman Tuhan? Bukankah kita harus pandai menghitung waktu? Bukankah kita harus pandai membaca tanda-tanda zaman ini? Bukankah dengan tanda-tanda yang ada, kita justru semakin memperkuat iman kita, semakin dekat kepada Yesus, semakin meninggalkan segalanya hanya untuk Yesus, sehingga kita berjumpa dengan Dia nanti, kita bisa berkata, Tuhan, semua sudah saya tinggalkan untukmu. Dan Tuhan berkata, kamu mendapat 100 kali lipat. Apakah benar demikian? Mari kita akan sekarang bergumul untuk itu. Mari kita akan menanti Tuhan dengan hati yang bersungguh-sungguh. Mari kita, karena gereja adalah anugerah Tuhan, di mana kita bertumbuh dan berkeluarga bersama. Mari menjadi anggota gereja yang baik, yang rendah hati, mempraktekkan buah roh di dalam gereja, sehingga nama Tuhan dimuliakan di sini, bukan nama kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan atas firman yang boleh